Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Masih suka pura-pura sibuk sama buku biar tidak ditunjuk buruk? Cuak. Perkenalkan, nama saya Torik Albayani, agen 007 yang bertugas membasmikan untuk malas lemas yang tentunya akan membuat kalian menjadi sangat semangat dan bergairah di kelas. Sebelum kita memasuki pembahasan, coba saya tanyakan terlebih dahulu, rumah kalian pernah terkena banjir? Atau pernah merasakan gempa, merasakan tsunami, melihat gunung meletus, terlilit hutang, atau bahkan diteriaki maling? Ya, serangkaian saya tanyakan di atas merupakan kejadian bencana tentunya secara umum, yaitu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian yang tak benda, hingga dampak psikologis. Kalau saya ini nama Allah, kena rumahnya hancur ya sama aja. Karena saya dilindungi sama Allah, saya selamat. Tapi saya Pak, orang pada minta nasi, saya minta. Sehingga peristiwa-peristiwa seperti banjir, tsunami, kebang bumi, taburan, hujan badai, terlilit hutang, dan bahkan dituduh maling adalah peristiwa-peristiwa yang mengancam dan mengganggu kita semua sebagai seorang manusia yang bermasyarakat, yang nantinya dengan peristiwa-peristiwa tersebut akan menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hingga berdampak pada psikologis kita. Bencana juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti kebang bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, tanah longsor, dan angin topan. Dan bencana non-alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non-alam, seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, eksperimen, hingga wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, bahkan teror-teror yang terjadi di masyarakat seperti bullying, perundingan, dikejar-kejar penagih hutang, atau dikejar karena dikira maling termasuk dalam kategori bencana, yaitu bencana sosial. Tapi tenang, kita tidak sedang akan membahas seberapa banyak hutangmu atau seberapa jauh kamu dikejar karena dituduh maling, melainkan yang akan kita bahas kali ini adalah tema yang dapat menyadarkan banyak umat muslim tentang kehebatan Tuhan. Ya, apalagi kalau bukan bencana alam. Meledak. Jangan ekornya. Seperti yang saya katakan barusan, bencana alam termasuk dalam 3 jenis bencana pada umumnya, yang dimana bencana ini disebabkan oleh aktivitas alam itu sendiri. Sedangkan karakteristik dari bencana alam sangatlah beragam, sehingga semua orang baik dari pemerintahan, masyarakat, kaum Adam, kaum Hawa, kaum rebahan, hingga suku Maya harus memahami karakteristik bencana alam, terutama orang-orang yang tinggal di daerah rawan bencana alam. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan dari pagi hingga pagi kembali, dan dengan alat seadanya, maka bisa kita temukan beberapa jenis dan karakteristik bencana alam yang sering terjadi di negara kita. Yang pertama ada si kebang bumi, yang merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Pada dasarnya, gempa bumi tidak dapat diprediksi secara langsung, akan tetapi ada beberapa ilmuwan dan teori tradisional yang dipercaya dapat mendeteksi akan terjadinya gempa bumi, seperti adanya awan yang berbentuk tidak biasa terlihat seperti pohon atau batang berdiri, yang pada umumnya disebut sebagai awan gempa. Sebagaimana yang dicontohkan pada gempa dahsyat di Jepang, diantaranya Kobe tahun 1995, gempa Kagoshima tahun 1993, dan gempa Niigata tahun 2004. Di Indonesia sendiri juga pernah terjadi di Jogja tahun 2006. Walaupun demikian, teori ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, dikarenakan beberapa ilmuwan mengatakan hal tersebut hanya sebuah kebetulan. Tanda-tanda lain juga memperlihatkan tingkah laku aneh yang tak biasa pada hewan di sekitar, seperti contoh kemunculan ikan orfish ke permukaan laut Jepang pada gempa dan tsunami di timur laut Jepang pada tahun 2011 lalu, yang notabene adalah ikan laut dalam, sehingga masyarakat Jepang mempercayai teori tradisional ini meskipun secara ilmiah belum dipastikan secara pasti.
Jika Anda tidak sedang berada di luar rumah, Anda sekalian bisa mendeteksi gempa bumi dengan cara memantau medan elektromagnetik di dalam rumah dengan cara berikut ini. Cek saluran TV Anda, apakah ada gangguan saluran secara tiba-tiba tanpa sebab. Matikan aliran listrik dan cek apakah lampu neon tetap menyala dalam keadaan redup atau remang-remang walaupun tidak ada listrik. Mintalah orang untuk mengirim fax kepada Anda. Cek apakah teks yang dikirim berantakan atau tidak. Cara terakhir untuk mendeteksi akan terjadi gempa bumi adalah dengan memperhatikan air tanah Anda. Apakah tiba-tiba menjadi surut atau tidak seperti biasanya. Nah, 4 cara itulah yang dipercaya dapat mendeteksi akan terjadi gempa bumi menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jika semua itu terjadi pada sekitar Anda, bisa jadi ada kemungkinan bahwa akan terjadinya gempa bumi. Yang kedua, tsunami. Menurut para ahli, yang disebut sebagai para ahli, tsunami adalah gelombang laut yang terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dan dapat diakibatkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tanah longsor. Tsunami juga dapat ditimbulkan dari aktivitas gunung berapi bawah laut dan aktivitas pertemuan 2 atau lebih lempeng bumi. Ingat, pertemuan lempeng bumi, bukan pertemuan 2 hati. Tanda-tandanya juga dapat diketahui dengan cara memantau dari pinggir pantai, dengan fenomena sebagai berikut. Air laut yang surut secara tiba-tiba, aroma garam yang menyengat, terlihat dari kejauhan penampakan gelombang putih, dan gemuruh yang sangat keras. Yang ketiga, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi atau juga bisa kita sebut sebagai erupsi, ingat pakai E bukan pakai KO, merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang mana setiap aktivitas gunung berapi selalu berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitar yang merupakan cair pijar atau magma. Magma itu sendiri akan menginstruksikan batuan atau tanah sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Meskipun bencana gunung berapi sangatlah berbahaya, namun secara teoristis dapat diidentifikasi akan terjadinya letusan gunung berapi terjadi secara nyata. Dengan memperhatikan beberapa tanda diantaranya suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa bumi halus, matinya ekosistem tumbuhan di sekitar gunung, dan binatang-binatang di hutan bermigrasi ke bawah gunung menjauhi titik letusan gunung berapi. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah dan batuan atau pencampuran keduanya yang menuruni dan keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Sedangkan faktor yang menjadi alasan terjadinya tanah longsor yaitu ada 2 macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor diantaranya ada 3 macam, yaitu kondisi geologis yang dimana diliputi oleh batuan lapuk, kemiringan lapisan tanah, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Dan ada iklim yang bercurah hujan tinggi serta keadaan topografi yang memiliki lereng curam. Sedangkan faktor manusia dari peristiwa terjadinya tanah longsor diantaranya ada 7 macam. Yang pertama, pemotongan tebing pada penambangan batuan di lereng yang terjal. Yang kedua, penimbunan tanah di daerah lereng. Yang ketiga, terjadinya hutan gundul yang disebabkan dari aktivitas penambangan liar di daerah lereng. Yang keempat, budidaya kolam ikan di atas lereng. Yang kelima, sistem drainase di daerah lereng yang tidak baik. Yang keenam, menurunnya level air tanah yang disebabkan dari aktivitas pemumpaan dan pengeringan air tanah. Yang terakhir, beban berlebih dari bangunan di kawasan perbukitan. Yang kelima, banjir. Banjir adalah kondisi di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dengan jumlah yang sangat besar. Kedatangannya yang secara tiba-tiba disebabkan ketidakmampuan sungai atau sistem drainase yang tidak mampu menampung dan menerima kiriman secara langsung volume air yang terlalu banyak. Sehingga air yang meluap menuju ke permukaan yang lebih tinggi hingga ke pemukiman penduduk dan menimbulkan kerugian material hingga korban jiwa. Secara umum, penyebab dari banjir ada beberapa faktor, diantaranya hutan yang gundul, di mana air yang turun tidak langsung diresap ke dalam tanah sehingga mengalir langsung ke permukiman penduduk. Membuang sampah sembarangan yang menyebabkan tersumbatnya aliran air baik di sungai maupun di selokan.
Manajemen perairan yang tidak baik seperti pembuatan saluran air yang tidak tepat, pembuatan tanggul yang tidak semestinya. Kepadatan penduduk yang menyebabkan tanah tidak kuat menopang pertambahan massa yang meluap, sehingga ketinggian tanah menurun hingga ketinggiannya lebih rendah daripada permukaan air laut. Penumpukan material di dasar sungai sehingga seiring waktu akan membuat sungai menjadi lebih dangkal hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dan yang terakhir, kurangnya daerah resapan air. Yang keenam, kekeringan. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan tanah, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, maupun lingkungan. Bencana kekeringan terjadi ketika terjadinya kesenjangan sumber daya air yang tersedia dengan air yang diperlukan. Di Indonesia, bencana ini terkait dengan musim kemarau yang terjadi beberapa bulan dalam setahun. Selama musim kemarau, jumlah curah hujan sangatlah sedikit, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan air untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketujuh, angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di daerah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan garis khatulistiwa. Terjadinya disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling terkencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, angin ini dikenal dengan sebutan angin badai. Yang kedelapan, gelombang pasang. Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya, baik di lautan maupun di daratan, terutama di daerah pinggir pantai. Umumnya, gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau angin topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gerhana bulan atau matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 km per jam. Dan yang terakhir, kebakaran. Kebakaran kali ini bukan terbakarnya api semangat ataupun terbakarnya api asmara, melainkan kebakaran yang akan kita bahas kali ini adalah situasi di mana suatu tempat atau lahan atau bangunan dilanda api serta hasilnya menimbulkan kerugian baik material, psikologis, hingga korban jiwa. Lahan dan hutan adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesenjangan manusia dalam menggunakan teknologi atau industri. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas manusia yang berkaitan dengan api di kawasan hutan dan lahan, seperti ketika kelalaian orang camping yang menggunakan api sebagai penghangat, dan seperti orang yang lupa mematikan kompor di rumah, dan contoh lain yang serupa. Yang kedua, faktor alam yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti jenis tanaman yang sejenis dan memiliki titik bakar yang rendah, serta hutan yang terdegradasi menyebabkan semakin rentan terhadap bahaya kebakaran. Yang ketiga, angin yang cukup besar dapat memicu dan mempercepat menjalarnya api. Yang terakhir, topografi yang terjal semakin mempercepat merambatnya api dari bawah ke atas. Rampung. Pesan dari materi yang bisa kita ambil kali ini adalah bahwa bencana datang tidak mengenal siapa kawan atau lawan. Mau Anda presiden, mau Anda menteri, mau Anda insinyur, Anda pedagang, Anda koruptor, tukang ojek, tukang pala, agen 007, bahkan seorang rebahanes yang seperti kita, bencana akan datang pada waktunya. Tetapi bencana datang untuk memperingatkan kita manusia yang penuh dosa tentang kekuasaan Allah yang Maha Esa dan mengingatkan kita tentang tugas sebagai manusia itu. Saya Thor Agen 007 mewakili manusia-manusia biasa yang penuh dosa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Tukang bubur naik pangkat.